Pemirsa, polisi menetapkan anggota Ormas di Bekasi, Jawa Barat menjadi tersangka. Penetapan tersangka dilakukan usai video anggota Ormas tersebut meminta THR secara paksa. Gue nggak mau itu duit lo. Gue mau pimpinan lu sini. Jangan gitu Pak, harga saya kerja di sini Pak. Kalau lu kerja di sini, sampai itu amanah lo. Udah saya sampaikan, saya juga amanah Pak. Ya gimana mau ada ACC Pak? Saya juga. Bagaimana mau ada ACC? Lu maka sini nggak hargain gue. Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang kikiul. Iya Pak. Pak. Ada nih gua nih. Iya paham. Ah, Paham. masa gua banyak di Iya sini. paham. Saya juga. Saya juga. Kalau gua tutup jalan di depan, baru bisa bergerak. Siap. Hah? Ya Bu. Ya gimana? Kita kan sesuai prosedur juga Pak. Prosedur buat nih. Gua mau ketemu pimpinan lu sini siapa? Bos lu. Harga saya lah Pak. Saya kerja di sini Pak. Ya kan kita nggak ada Iya, hubungan sama Kita kamu. nggak ada urusan Iya. sama lu, urusan perusahaan. Tapi kan kita sebagai pengamanan Bu. Kita pengen tahu Pengen tahu bos lu siapa? Kita kan responnya apa gitu. Bos lu siapa? Nggak mau kenal gua, ya kan? Gua selama ini Biar nggak pernah bos lu turun. kenal gua gitu aja. Yang turun ke sini anak gua nggak pernah turun. Sekarang gua turun, gua ingin buktiin ternyata kayak begini semuanya, nggak menghargai lingkungan, ya kan? Oh, paham saya juga. Tapi harga saya lah, saya juga kan keamanan sini. Ntar gara-gara ini saya keluarin. Gimana? Lu jangan Nggak ada keluarin, urusan. gua yang masukin, ngapain lu keluarin? Di sini gua yang megang pabrik-pabrik semua. Iya, paham. Tapi kan harga saya kasih aja lah dari saya lah. Enggak. Kita Nggak nggak ada mau. nama nanti. Tahun depan nanti saya nggak ada nama. Gua nggak mau. Tahun Gua depan pengen- masa lu mau ngasih lagi gua? Nggak mau. Itu kan gaji lu, nggak mau lah. Gua pengen yang punya pabrik ini keluar. Begini loh Pak. ART-nya sekalian. Jangan ributan sini Pak. Bukan ini keributan. Gua masih gini, ini udah cara baik-baik gua loh. Nah, itu gua apa isi? Gua bela negara di sini ya kan? Iya. Gua mati-matian. Tuh. Iya kan? Paham saya juga Pak. Nah, di sini lu baca. Iya kan? Iya. Gua jangan jadi penonton doang. Lu nyari makan di sini. Dia gua nyari nih. buat beli Fortuner, buat beli berlian. Kalau kita kan Gimana mau. kalau misalkan saya ajuin lagi, terus saya yang berbicara? Ah, serah kalau gitu. Oke. Nih, tulis sama Nah. gua. Oke? Betul? Kalau gitu bagus. Harga saya lah, saya kerja di sini juga Bu. Mana Benar. pulpen. Saya juga kerja di sini. Punya orang-orang di ACC gua kagak. Gua beri komisi. Siap. Ya, Paham. tulis. Tuh ada Siap. nomor HP gua di sini. Oke, siap. Dia makan lagi pada nyari berlian, Bang. Kita mah lagi nyari Paham ya Bu? beras. Iya, paham. Itu Siap. kan buat bagi-bagi takjil. Siap. Lingkungan. Iya. Masa kita sih Bang nonton doang. Ini kagak ada yang berani sama gua tato rambut. Iya, paham. Mau berani gelut sama gua. Iya. Video anggota Ormas yang tengah meminta tunjangan hari raya di sebuah perusahaan di kawasan Bantar Gebang, Kota Bekasi ini belakangan viral di media sosial. Dalam aksinya, anggota Ormas memaksa ingin bertemu pimpinan perusahaan untuk meminta THR Lebaran. Pelaku juga sempat mengintimidasi petugas keamanan yang tengah berjaga lantaran permintaannya ditolak. Usai aksinya viral, tim Resmo Polres Metro Bekasi Kota akhirnya menangkap pelaku pada Jumat pagi. Pelaku diamankan kurang dari 12 jam di tempat persembunyiannya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Polisi menyebut usai aksinya viral, pelaku langsung melarikan diri. Selain mengamankan pelaku, polisi juga meminta keterangan 3 rekan pelaku. Kami sudah mengamankan pelaku inisial S semalam pukul 18.30 di daerah Sukabumi. Ada perlawanan nggak Bang? Untuk perlawanan tidak ada, yang pasti pelaku menyadari bahwa apa yang dilakukannya viral dan pelaku ketakutan sehingga melarikan diri. Bang, pas waktu video itu kan kabarnya 4 orang, apakah itu 4-4-nya ditangkap gitu? Untuk yang sudah kita amankan 3 orang untuk terkait video yang viral, sementara kita tetapkan 1 orang untuk tersangka. Pelaku kini masih dalam pemeriksaan intensif di ruang Resmo Polres Metro Bekasi Kota dan dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman 3 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendalami kasus tewasnya 3 polisi saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kompolnas menduga penembak 3 polisi adalah orang yang terlatih atau biasa menggunakan senjata.
Komisioner Kompolnas mendatangi tempat kejadian perkara arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Kedatangan Kompolnas untuk melihat dan mendengarkan langsung berbagai fakta dan informasi terkait penembakan 3 anggota kepolisian saat menggerebek arena judi sabung ayam. Berbagai fakta ditemukan Kompolnas saat mengurai secara detail kronologi kejadian penembakan di TKP. Kompolnas menemukan fakta adanya kejadian. Kompolnas juga menemukan potensi penembakan oleh pelaku yang diakui sudah terlatih menggunakan senjata api. Potensi penembakan dengan sasaran dengan luka yang spesifik, kan lukanya di kepala, ya bagian kepala sini, leher ke atas, sama di dada misalnya begitu. Nah itu cukup spesifik gitu. Lah kita cek dengan lingkungan sini, ya kalau itu dilakukan oleh orang yang tidak pernah pegang senjata, kayaknya susah. Jadi ini identifikasinya lebih dekat kepada orang yang biasa menggunakan atau tahu cara menggunakan senjatanya. Meski demikian, Kompolnas tidak ingin mengambil kesimpulan dan menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim Joint Investigasi Gabungan dari TNI Polri. Sebelumnya, 3 polisi tewas saat menggerebek tempat perjudian sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. 3 polisi itu antara lain Kapolsek Negara Batin Waikanan, AKP Anumerta Lucianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta M. Galip Suryaganta. Sejauh ini, tim investigasi gabungan TNI dan Polri telah menetapkan 1 orang warga sipil sebagai tersangka berinisial Z sebagai pemain judi sabung ayam. Polisi juga telah mengamankan 2 orang oknum anggota TNI Angkatan Darat berinisial SB dan LB sebagai terduga pelaku penembakan dan masih berstatus terperiksa sebagai saksi. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kodam 2 Sriwijaya mengungkapkan hasil investigasi sementara dan olah TKP. Diduga ada motif uang terkait sabung ayam yang turut menewaskan 3 anggota kepolisian. Temuan ini didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini juga telah ditahan pihak Denpom. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerbekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung menemukan fakta baru. Diduga adanya aliran uang judi yang dinikmati para oknum dari hasil judi sabung ayam. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar. Temuan adanya bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan Denpom. Adapun kedua saksi tersebut, Peltu Lubis dan Kopka Basaryah. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam. Keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi. Siapa ya? Kok nggak Polsek, Koramil. Yang jelas nggak mungkin juga ada yang tidak mendapat gitu. Ada duit? Ada. Uang diterima? Ada. Cuman siapa aja? Nah ini masih dicari lagi. Saya sudah sampaikan, tidak boleh ada pelaku yang lolos. Anggota kita sudah menyerahkan diri, sudah kita periksa. Dipastikan ini pasti kena hukuman. Investigasi tim gabungan telah menemukan 3 jenis berbeda selongsong peluru dan sepucuk senjata laras panjang tak jauh dari TKP. Dari Palembang, Sumatera Selatan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia melaporkan teror kiriman kepala babi ke Bareskrim Polri. Sementara Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia mengecam keras aksi teror kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo. Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia atau KKJI melaporkan teror kiriman kepala babi terhadap jurnalis Tempo ke Bareskrim Polri. KKJI menilai teror kepala babi merupakan serangan dan pembunuhan simbolik bagi jurnalis dan media yang kritis merespon isu terkait kepentingan publik.
redaksi Tempo ya, yang ditujukan kepada seorang jurnalis perempuan Tempo dan juga oleh Bocor Alus. Nah, kita melihat setelah kita berusaha bahwa pengiriman paket ini adalah kita mencurigai sebagai teror, sebagai simbol ancaman pembunuhan ya. Karena kepala babi ini dengan telinganya sudah dipotong begitu, dan tentu ini akan kita lakukan ke kepolisian agar kasus ini diungkap ya, siapapun itu pelaku. Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam keras aksi teror kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo. IJTI mendesak polisi segera bertindak untuk menangkap pelaku teror serta mengusut tuntas kasus ini. IJTI mengecam aksi teror dengan pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Ini adalah ancaman nyata terhadap keselamatan jurnalis, ancaman nyata terhadap kemerdekaan pers, dan juga ancaman nyata terhadap demokrasi. IJTI mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku teror tersebut. Pers tidak akan kalah oleh aksi-aksi teror seperti ini. Pers dan publik akan bersatu untuk menjaga bersama-sama kemerdekaan pers. Teror kepala babi dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers yang menjamin kebebasan pers dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Dewan Pers mengutuk keras kasus teror kepala babi yang ditujukan bagi jurnalis Tempo. Dewan Pers juga mendorong polisi agar mengusut tuntas aksi teror yang dinilai sebagai bentuk kekerasan dan premanisme. Dewan Pers dan komunitas pers mengutuk keras setiap bentuk teror dan dengan segala macam bentuknya yang dilakukan terhadap jurnalis maupun terhadap perusahaan pers. Tindakan teror terhadap pers merupakan bentuk kekerasan dan premanisme. Ketiga, wartawan dan media massa bisa saja dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan, termasuk pemberitaan yang dikeluarkan oleh sebuah media. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Tindakan itu sekaligus melanggar hak asasi manusia, karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang hakiki. Jurnalis Tempo yang merupakan reporter Desk Politik Bocor Alus mendapat teror dari orang tak dikenal. Ia mendapatkan sebuah paket berisi kepala babi tanpa telinga yang dikirim ke kantor Tempo di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Buka langsung Kak. Buka Kak. Apa ya? Inilah sebuah paket yang ditujukan untuk jurnalis Tempo Francisca Kristi Rosana atau yang dikenal dengan Cica, reporter Desk Politik Bocor Alus. Paket diterima di kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelum dibuka, tercium bau menyengat dari paket tersebut. Daging. Kepala babi kan? Iya. Bersama jurnalis Tempo lainnya, Cica pun memutuskan membawa paket keluar gedung yang ternyata setelah dibuka berisi kepala babi tanpa telinga. Paket diterima oleh security pada hari Rabu dan baru dibuka oleh Cica pada Kamis sore. Diduga kuat paket dikirimkan sebagai bentuk teror kebebasan pers. Dari informasi Satpam yang menerima paket tersebut, paket itu diterima mereka pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025. Itu dikirim oleh seorang kurir yang mengenakan helm satu aplikasi online pada pukul tersebut, dan dia memakai sepeda motor
Dia hanya membawa satu paket itu dan kemudian pergi setelah satpam menerimanya. Tidak ada kecurigaan sama sekali karena tiap hari ada banyak paket yang dikirim dan diterima oleh karyawan di Tempo. Kami menyayangkan apa yang terjadi hari ini karena bagaimanapun pengiriman paket tanpa pengirim dan itu adalah kepala satwa itu sangat meresahkan, dan ini satu bentuk teror kepada Tempo secara keseluruhan karena kami tidak pernah memesan atau Cica tidak pernah memesan kepala babi itu. Sementara itu, salah satu jurnalis Tempo mengungkapkan kondisi terkini dari Cica usai menerima teror kepala babi. Halo guys, banyak yang nanya kan gimana kondisi Cica setelah menerima kepala babi. Ya, nih kepala babinya tuh sudah dimasak nih di sini. Harusnya kan? Daging nih, biar bisa daging. Kecewa sih. Kecewa, karena cuma kepala doang. Ya harusnya bisa jadi sate bocor halus, bukan sate Jawa. Ya itu ya kabar Cica ya, kami baik-baik saja, terutama Cica oke-oke aja. Atas peristiwa ini, pihak Tempo masih berdiskusi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan langkah selanjutnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Iya. Pemirsa, bus jemaah umroh yang ditumpangi oleh warga negara Indonesia mengalami kecelakaan di Arab Saudi pada Kamis siang waktu setempat. Bus mengalami tabrakan yang menyebabkan bus terbalik dan terbakar. Kecelakaan terjadi di wilayah Wadi Kudait, jalan dari Madinah menuju kota Mekah yang berjarak 150 km dari kota Jeddah pada Kamis siang pukul 13.30 waktu Arab Saudi. Akibat kecelakaan, 20 warga negara Indonesia penumpang bus menjadi korban dan 6 diantaranya meninggal dunia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jeddah pun langsung berkoordinasi dengan otoritas setempat, termasuk rumah sakit tempat para korban dirawat. Selain itu, Kementerian Luar Negeri RI juga langsung berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan agensi umroh yang memberangkatkan para jemaah. Sebagai follow-up, yang pertama, KJRI akan terus memantau dan membantu penanganan korban luka. Kemudian kita juga akan memberikan penggantian dokumen perjalanan jemaah umroh yang kabarnya semuanya hangus terbakar kepada para jemaah yang masih hidup untuk proses kembalinya mereka ke tanah air. Kemudian ketiga, kita juga akan berkoordinasi dengan otoritas setempat di Arab Saudi terkait identifikasi jemaah yang meninggal karena luka bakar. Keempat, kita juga terus berkomunikasi dengan keluarga terkait proses pemakaman jenazah nantinya. Kemudian kelima, kita juga terus berkoordinasi dengan travel dan muasasah lokal untuk memantau rombongan yang melanjutkan program umroh mereka. Ya, suasana duka menyelimuti rumah almarhum Eni Sudarwati di Desa Subontoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Eni merupakan salah satu dari 6 jemaah umroh asal Indonesia yang meninggal dunia akibat kebakaran bus di Jeddah. Beginilah suasana rumah almarhum Eni Sudarwati di Desa Subontoro, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Perempuan yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu korban kecelakaan bus rombongan jemaah umroh di Arab Saudi. Sejak Jumat pagi, rumah duka terlihat banyak dikirimi karangan bunga sebagai ungkapan duka atas meninggalnya korban. Ya, untuk mengetahui suasana terkini di rumah duka jemaah umroh meninggal dunia di Jeddah, kita sudah terhubung dengan rekan Dedi Mahdi. Selamat malam, Dedi. Ya, selamat malam. Ya, Dedi, bagaimana situasi terkini di rumah duka korban? Apakah masih banyak keluarga dan kerabat yang berdatangan ke rumah duka? Baik, saat ini saya sedang di sekitar salah satu rumah duka, yaitu Eni Sudaryati yang berada di Desa Subontoro, Kecamatan Balen, Bojonegoro. Hingga petang tadi masih banyak
rekan-rekan maupun keluarga korban yang berdatangan untuk melayat ke lokasi. Selain Eni Sudaryati yang merupakan anggota DPRD Bojonegoro, satu korban lagi warga Bojonegoro yaitu Dr. Dian Novita. Ini dokter muda yang saat ini dia menjabat sebagai Wakil Direktur Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kecamatan Sumberjo. Barusan kami juga dapat informasi bahwa pengurus PKB Jawa Timur juga barusan tiba di kediaman salah satu korban. Gitu. Baik, Dedi, apakah benar jenazah akan dimakamkan di Arab Saudi dan bagaimana tanggapan dari pihak keluarga? Tadi kita sempat wawancara dengan salah satu pihak keluarga. Sampai petang tadi memang belum ada kepastian ya, kapan maupun apakah jenazah akan dibawa pulang ataupun akan dimakamkan di sana. Tapi salah satu keluarga tadi atau kerabat tadi menyampaikan bahwa kalaupun nanti korban ini tidak bisa dibawa pulang, mereka mengikhlaskan kalaupun keluarganya ini dimakamkan di Tanah Suci. Baik. Itu. Baik, terima kasih Dedi Mahdi melaporkan langsung dari Bojonegoro, Jawa Timur, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Timnas Indonesia pulang ke tanah air usai kalah telak dari Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka bersiap menghadapi Bahrain pada 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda tiba melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat sore. Timnas Indonesia tiba di tanah air usai kalah 1-5 dari Australia pada Kamis lalu. Selanjutnya, Kevin Dix dan kawan-kawan akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa mendatang. Sesampainya di Indonesia, skuad Garuda hanya menjalani latihan pemulihan. Sementara sisa waktu ini akan dimaksimalkan sebaik mungkin untuk meraih poin penuh melawan Bahrain yang menjadi laga krusial untuk menentukan nasib Indonesia. Sementara itu, Timnas Bahrain tiba di Indonesia melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat sore. Sesampainya di Indonesia, Bahrain langsung ke tempat penginapan mereka dengan kawalan ketat dari aparat kepolisian. Bahrain datang ke Indonesia usai menelan kekalahan 0-2 dari Jepang pada Kamis lalu. Kini Bahrain datang ke Indonesia dengan mengusung misi meraih poin penuh pada laga yang akan digelar pada Selasa mendatang. Ya, pasca kekalahan telak atas Australia, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyatakan timnya sudah berjuang keras. Kluivert juga menyayangkan tendangan penalti Kevin Dix hanya mengenai mistar gawang. Unfortunately, of course, the result. I think in the beginning of the game, we did a very good job in pressing high, exactly on the right side where we wanted to press. Because we knew on the left side they have the good players, and from my point of view it went very good. After that we received a penalty. If you shoot the penalty in, it will be a totally different match, of course. But unfortunately Kevin shot the ball on the post, and from that moment we changed something in our minds or something, but we didn't play our play anymore. But I think that during the game, I think that we fought like lions. We never dropped down our heads. But unfortunately, I'm very disappointed, of course, for the result. Not only for us, for the people, but for everybody who is supporting. Sementara itu, meski kalah dari Australia 5-1, Presiden Prabowo Subianto meyakini timnas akan lebih baik di masa mendatang. Presiden juga menyebut sepak bola Indonesia tidak boleh dianggap remeh di mata dunia. Ya, mungkin kita masih prihatin. Tim nasional sepak bola kita belum berhasil, tapi kita
yakin pasti akan lebih baik di saat-saat akan datang. Ini juga ada tim yang baru, ya kan, pelatih baru, tim teknis baru. Jadi saya percaya kita akan mencapai hal yang baik. Ini sepak bola ini adalah sesuatu yang penting karena rakyat kita memang merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pastikan Undang-Undang TNI tidak bangkitkan dui fungsi ABRI. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Prime. Teman-teman, adik-adik. Pemirsa, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus se-Bandung Raya kembali menggelar aksi tolak Undang-Undang TNI. Kecewa atas pengesahan Undang-Undang TNI, massa membakar pagar dan merusak sejumlah fasilitas umum di depan gedung DPRD Jawa Barat. Aksi penolakan Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR RI digelar oleh ratusan mahasiswa se-Bandung Raya. Massa bertahan di depan gedung DPRD Jawa Barat sejak siang hingga malam hari. Ungkapan kekecewaan ditunjukkan oleh massa dengan membakar fasilitas umum hingga pagar gedung DPRD Jawa Barat. Selain itu, massa juga merusak sejumlah kamera pengawas yang terpasang di sekitar gedung DPRD. Massa menuntut pemerintah mencabut pengesahan Undang-Undang TNI karena khawatir akan adanya dui fungsi militer di Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas merespons penolakan atas pengesahan Undang-Undang TNI. Supratman meminta rakyat Indonesia untuk tidak khawatir akan adanya dui fungsi TNI dari undang-undang ini. Kekhawatiran terkait dengan dui fungsi ABRI atau dui fungsi TNI kan nggak ada ya. Jadi sama sekali tidak, justru ini memberi batasan kepastian terkait dengan jabatan mana yang boleh diisi oleh militer. Namun masih banyak penolakan, terutama di media sosial masih bergema. Pasti ya. Jadi kemarin juga saya berdialog dengan teman-teman adik-adik, bahkan saya menghampiri, mobil saya dicegat juga, kemudian saya juga akhirnya datang lagi. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang Hasto Kristianto. Sidang beragendakan pembacaan nota pembelaan atau eksepsi dari pihak Hasto. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang Hasto Kristianto. Sidang hari ini mendengarkan nota pembelaan atau eksepsi dari pihak Hasto. Sekretaris Jenderal PDP Hasto Kristianto tiba di Pengadilan Negeri Jakpus sekitar pukul 9 pagi. Hasto membacakan sendiri eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Hasto menyiapkan eksepsi pribadi setebal 25 halaman yang ia bacakan. Sementara eksepsi tim penasihat hukum setebal 130 halaman disampaikan secara bergantian oleh penasihat hukum Hasto. Telah menimbulkan sikap tidak senang dalam diri penguasa saat itu. Dari berbagai informasi yang saya terima, bahwa sejak Agustus 2023, saya telah menerima berbagai intimidasi dan semakin kuat pada masa-masa setelah pemilu kepala daerah tahun 2024. Puncak intimidasi kepada saya terjadi pada hari-hari menjelang proses pemecatan kader-kader partai yang masih memiliki pengaruh kuat di kekuasaan. Namun apa yang menjadi sikap politik partai adalah cermin kedaulatan partai yang memiliki disiplin dan rekam jejak perjuangan yang sangat lama sejak PNI didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927. Atas sikap kritis di atas, kasus Harun Masiku selalu menjadi instrumen penekan yang ditujukan kepada saya. Hal ini nampak dari monitoring media seperti terlihat dalam gambar di bawah ini, di mana kasus Harun Masiku selalu cenderung naik seiring dengan dinamika.
Dalam eksepsinya, Hasto menguraikan bagaimana operasi politik dilakukan terhadap dirinya hingga duduk di kursi terdakwa. Dalam eksepsinya, Hasto memohon kepada majelis hakim agar memutuskan tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut. Ia juga memohon hak kedudukan serta nama baiknya dipulihkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum. Pernyataan Hasto ini disampaikan usai menjalani sidang dakwaan pada 14 Maret lalu. Dalam pernyataannya, Sekjen PDIP menegaskan mengalami kriminalisasi hukum. Hasto pun meyakini kasusnya didaur ulang untuk kepentingan politik tertentu. Bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan politik di luarnya. Karena itulah saya mengikuti seluruh proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Karena kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan. Dan untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa, rakyat yang tidak berdosa, yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelepon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Terkait penetapan tersangka, Hasto ajukan 2 kali pra-peradilan. Namun pra-peradilan perdana ditolak dan pra-peradilan kedua gugur karena berkas perkara sudah diserahkan ke pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT menelan korban. 2 warga mengalami luka bakar akibat abu panas dari Gunung Lewotobi laki-laki. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang terjadi pada Kamis dini hari menelan korban. 2 korban yakni Hendrikus Kuta 52 tahun dan Willy Wardus Todabuli 70 tahun. Kedua korban kini dibawa ke Puskesmas Lewolaga untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga saat ini aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki masih tinggi. Status Gunung Lewotobi berada pada level 4. Tadi malam ada katanya 2 orang. Itu di. Jadi sekarang masih di rumah sakit. Itu karena apa? Kena lahar panas. Iya, lahar panas. Desa sini, warga desa. Iya, warga sini ada 2 orang. 2 orang ya. Terjadi hujan disertai kerikil dan debu vulkanik. Desa Riang Rita itu mobil. Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Kamis malam pukul 22.56 waktu Indonesia Tengah. Mobilnya sudah tertutup dengan debu vulkanik. Kolom abu membumbung dengan ketinggian 8.000 meter di atas puncak mengarah ke barat daya dan barat. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4. Warga panik menyelamatkan diri ke jalan saat terjadi letusan yang disertai hujan kerikil dan lumpur yang mengarah ke desa Lewotobi. Masyarakat maupun wisatawan di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diimbau menjauh dari radius 7 hingga 8 km dari pusat erupsi. Petugas juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tetap mewaspadai potensi banjir lahar pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.
Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi akan hadir program 30 menit Kabinet Merah Putih. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.